Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 11 tempat yang menjadi sarang jin. Selain suka menempel di beberapa anggota tubuh manusia, jin bersarang di beberapa tempat yang menjadi rumah dan singgah sananya. Dikutip dari berbagai hadis, ada sekitar 11 tempat yang menjadi sarang jin. Untuk diketahui, jin adalah makhluk tersembunyi yang tidak terlihat oleh manusia. Dulu, bangsa jin menduduki beberapa tempat di langit dan kerap mendengar berita-berita dari Allah. Namun, setelah diutus Nabi Muhammad, mereka tidak bisa lagi mendengarkan kabar dari langit. Nenek moyang bangsa jin ialah iblis yang dulunya bernama Azazil. Bangsa jin yang tunduk kepada perintah iblis inilah kemudian disebut dengan setan. Sebutan setan tak hanya diperuntukkan kepada jin yang mengikuti iblis, tetapi juga bangsa manusia yang diperdaya oleh setan. Adapun wujud jin disebutkan memiliki tanduk, ada yang berukuran kecil seperti lalat, ada yang memiliki sayap, dan sebagainya. Jin dapat melihat manusia, namun sebaliknya manusia tidak dapat melihat wujud mereka. Bangsa jin memiliki jenis kelamin seperti halnya manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Mereka juga berkembang biak. Mereka mati sebelum hari kiamat, kecuali iblis yang umurnya ditangguhkan oleh Allah. Untuk diketahui, bangsa jin biasa menyukai tempat-tempat sepi yang tidak dihuni oleh manusia. Mereka bertempat tinggal di rumah kosong, gedung tak berpenghuni, lautan, lembah, tempat kotor, termasuk lubang-lubang yang ada di muka bumi. Berikut tempat-tempat bersarang jin. Yang pertama, toilet. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tempat buang air ini dikerumuni setan. Hadis riwayat Ahmad. Toilet menjadi tempat favorit bangsa jin. Allah berfirman, tempat tinggalmu adalah kamar mandi atau WC atau jamban. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pohon-pohon yang orang-orang bisa buang air di dekatnya ini didiami oleh setan. Maka jika salah satu seorang dari kalian masuk tandas atau toilet, hendaklah membaca, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, pasar. Nabi bersabda, jika kamu bisa, janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar dan yang terakhir keluar pasar. Karena pasar adalah tempat berkumpulnya setan dan di sana mereka menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, rumah kosong atau bangunan tak berpenghuni. Jin acap kali bertempat tinggal di rumah-rumah kosong atau bangunan tak berpenghuni. Nabi SAW pernah bersabda, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Apabila salah satu seorang di antara kalian hendak tidur, maka hendaknya membersihkan dengan mengibaskan ujung sarungnya. Dan apabila berbaring, hendaknya berdoa. Nabi bersabda, apabila seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah tatkala masuk dan makan, setan akan berkata, kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini. Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, setan akan berkata kepada teman-temannya, kalian mendapatkan tempat menginap.
Dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya setan akan berkata, kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, lubang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang. Mereka bertanya kepada Qatadah, apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lubang? Qatadah menjawab, dikatakan bahwa ia adalah tempat tinggal jin. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kelima, kuburan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, semua tempat di bumi ini adalah masjid, dapat digunakan untuk sholat atau bersujud, kecuali kamar mandi dan kuburan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian yang keenam, kandang unta. Rasulullah bersabda, janganlah kalian sholat di kandang-kandang unta, karena di sana terdapat syaitan. Sholatlah di kandang domba, karena dia itu membawa berkah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang ketujuh, lautan. Dari Jabir berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di lautan. Dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah, mengacau atau membencanai umat manusia. Maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang lebih besar jasanya di kalangan mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-8, lembah. Dari Ibnu Mas'ud berkata, pada suatu malam kami bersama Rasulullah, lalu kami kehilangan beliau. Lantas kami pun mencari dia di lembah-lembah dan ganggang. Kami mengatakan Rasulullah telah diculik. Maka kami pun tidur malam dengan sejelek-jelek malam yang suatu kaum bermalam dengannya. Tatkala tiba waktu pagi hari, tiba-tiba dia datang dari arah Haro. Maka kami mengatakan, ya Rasulullah, kami kehilangan Anda dan kami mencari Anda, namun kami tidak menjumpai Anda. Lantas kami bermalam dengan sejelek-jelek malam yang suatu kaum bermalam dengannya, atau mendengar ucapan tersebut. Maka Rasulullah menjawab, datang kepadaku seorang yang mengundang dari kalangan jin. Maka aku pun pergi bersamanya, dan aku membacakan Al-Quran kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, tempat maksiat. Dari Anas bin Malik, iblis telah bertanya pada Allah. Katanya, wahai Tuhanku, Engkau telah memberikan anak Adam tempat kediaman untuk mereka berteduh dan berzikir kepadamu. Oleh itu, tunjukkanlah padaku tempat kediamanmu untukku. Firman Allah, tempat kediamanmu adalah di dalam tandas. Wahai Tuhanku, Engkau telah berikan anak Adam berkumpul di masjid, dan di manakah pula tempatku berkumpul? Tempatmu berkumpul ialah di pasar-pasar, tempat hiburan malam, serta tempat maksiat. Yang ke-10, tempat antara panas dan teduh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila salah seorang berada di tempat yang terbuka atau di tengah matahari sedang bersinar, lalu bayangan yang menuduhinya bergerak sehingga sebagian dari dirinya terletak di tempat panas dan sebagian lagi di tempat sejuk, maka hendaklah dia berdiri. Yang ke-11, pohon atau benda keramat. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah diperintahkan Nabi untuk menghancurkan Uzza, pohon keramat yang disembah orang musyrik jahiliyah. Setelah Khalid bin Walid menebang ketiga pohon yang dikeramatkan di tempat itu dan membantai setiap orang yang mencoba menghalangi, dia menghadapi Allah. Yang ke-11, pohon atau benda keramat. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah diperintah Nabi untuk menghancurkan Uzza, pohon keramat yang disembah orang musyrik jahiliyah. Setelah Khalid bin Walid menebang ketiga pohon yang dikeramatkan di tempat itu dan membantai setiap orang yang mencoba menghalangi, dia menghadap Nabi. Dia bersabda, kembali, kamu belum melakukan apapun. Khalid pun segera kembali. Tiba-tiba banyak orang naik ke bukit. Mereka memanggil-manggil, wahai Uzza. Khalid pun mendatanginya. Ternyata ada wanita telanjang, rambutnya terjuntai,
di atas kepala ada pasirnya. Khalid dengan sigap menusukkan pedangnya sampai dia mati. Setelah diceritakan kepada Nabi, dia bersabda, "Itulah Uzza." Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubro. Saudara-saudara musliminku yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.